Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maizatul Khaliza dan kedua teman saya Rona Juliana dan juga Melisa Rizky. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang teori asam basa dan perhitungan pH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori asam basa. Teori asam basa yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori ini, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Pada teori ini, pelarutnya hanya menggunakan air saja. Contoh asam klorida atau HCl, jika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. H+ di sini menandakan bahwa dia adalah asam, sedangkan natrium hidroksida atau NaOH dinyatakan sebagai basa. Karena jika dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan Na+ dan OH-. OH- di sini menandakan bahwa dia adalah basa. Reaksi antara asam dengan basa pada teori ini akan menghasilkan garam dengan air. Contoh, HCl jika direaksikan dengan NaOH maka akan menghasilkan NaCl dan H2O. NaCl di sini adalah garamnya dan H2O di sini adalah airnya. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton atau pemberi H+. Sedangkan basa adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai akseptor proton atau penerima H+. Pada teori ini lebih unggul daripada teori Arrhenius karena teori ini pelarutnya tidak hanya menggunakan air. Reaksi antara asam dan basa pada teori ini akan menghasilkan pasangan asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Contoh CH3COOH adalah asam karena dia memberikan H+-nya kepada H2O dan membentuk CH3COO-. CH3COO- di sini adalah pasangan basa konjugasi dari CH3COOH. Dan H2O tadi yang menerima H+ dan terindeks sebagai basa akan membentuk H3O+. H3O+ di sini adalah pasangan konjugasi dari H2O. Jadi, teori yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron. Pada teori ini lebih umum digunakan daripada teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Reaksi antara asam dengan basa pada teori ini akan menghasilkan senyawa kovalen koordinasi. Contoh, ketika NH3 direaksikan dengan BF3 maka akan menghasilkan NH3BF3. Di sini NH3 terindeks sebagai basa Lewis karena dia memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3. Dan BF3 di sini adalah asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron sehingga membentuk HN3BF3 yang merupakan senyawa kovalen koordinasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Rizky ingin melanjutkan materi tentang indikator, baik secara alami maupun secara tidak. Jadi, bagaimana sih cara pembuatan indikator asam basa bahan alami? Yuk kita perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, kantong plastik dengan resleting. Yang kedua, sendok teh. Yang ketiga, secangkir alkohol. Yang keempat, 1/4 sendok teh bubuk kunyit. Yang kelima, kertas saring. Yang keenam, cangkir. Yang ketujuh, loyang. Dan yang terakhir adalah mangkok besar. Selanjutnya adalah langkah kerja, di mana Anda harus mengisi 1/3 dari cangkir dengan alkohol. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh bubuk kunyit dalam alkohol, lalu diaduk. Selanjutnya, tuangkan larutan tersebut ke dalam mangkuk. Lalu celupkan kertas saring ke dalam larutan kunyit tersebut. Langkah selanjutnya, letakkan tiap-tiap kertas saring di atas loyang dan biarkan hingga mengering. Ketika kertas tersebut sudah kering, lalu potong kertas saring dengan ukuran 1,5 x 3 inci. Kemudian simpan kertas-kertas tersebut dalam kantong plastik dan tutup resletingnya.
Hasilnya, kertas kunyit yang sudah mengering akan berwarna kuning menyala atau jingga saat kertas dicelupkan di larutan basah, maka akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan pada larutan asam tidak terjadi perubahan warna seperti gambar yang ada. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yang mana materi saya adalah indikator ketiga dan keempat, yaitu tentang perhitungan pH asam dan basa dan contoh penerapan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dinyatakan dengan pH atau pOH. pH adalah negatif logaritma konsentrasi ion H+, dan pOH adalah negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Jadi, dari pH dan pOH dalam suatu larutan adalah sama dengan ketetapan ion air atau pKw, yaitu sama dengan 14. Selanjutnya, kita masuki pembahasan perhitungan pH asam kuat dan basa kuat. Untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan, harus diketahui derajat ionisasi asam tersebut. Ada asam kuat. Pada asam kuat, derajat ionisasi ini adalah 100%, sehingga semuanya terionisasi menjadi H+. Contohnya, pada HCl, dalam konsentrasi 0,1 molar. Semua ini akan terionisasi membentuk konsentrasi H+ dan Cl- sama dengan 0,1 molar. Jadi, pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Untuk basa kuat, derajat ionisasinya juga 100%, sehingga semuanya terurai menjadi ion OH-. Contohnya adalah KOH dengan konsentrasi awal 0,01 molar. Semuanya ini akan terionisasi menutup konsentrasi OH- dan K+ sama dengan 0,01 molar. Jadi, pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log dikalikan 0,01 sama dengan 2. Sehingga nilai pOH-nya adalah sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya, kita masuki pembahasan tentang perhitungan pH asam lemah basa lemah monoprotik. Untuk asam lemah, konsentrasi H+ yang terbentuk bergantung dengan ketetapan ionisasi asam Ka, yang mana Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi amin diper dengan konsentrasi Ha. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar C kali Ka. Jadi, pH sama dengan min log akar C kali Ka. Kita masuki dalam contohnya. Berapakah pH asam asetat yang memiliki konsentrasi 0,1 molar dan Ka sama dengan 1,75 dikali dengan 10 pangkat min 5. Jadi, pH-nya adalah pH sama dengan min log akar C kali Ka sama dengan min log akar 0,1 dikali 1,75 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2,88. Untuk basa lemah, terdapat Kb sama dengan konsentrasi B+ dikali dengan konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi BOH, dan pOH-nya adalah pOH sama dengan min log akar C kali Kb, sehingga pH sama dengan 14 tambah log akar C kali Kb. Kita masuki dalam contoh, berapakah pOH dari amonia hidroksida yang memiliki konsentrasi 0,2 molar dan Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya adalah min log akar C kali Kb, yaitu min log akar 0,2 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2,72. Dan pH-nya adalah sama dengan 14 dikurang 2,72 sama dengan 11,28. Selanjutnya, kita masuki pembahasan perhitungan pH asam dan basa poliprotik. Apa itu asam poliprotik? Asam poliprotik adalah asam yang dapat melepaskan lebih dari satu ion H+. Contohnya,
H2CO3 dan H3PO4 di dalam air, pelepasan proton ini adalah secara bertahap. Akan tetapi, pelepasan proton pertama adalah yang paling kuat, sehingga nilai pH biasanya berdasarkan nilai pH ionisasi ini. Coba kita tinjau asam karbonat atau H2CO3 di sini. Pelepasan yang pertama adalah membentuk H+ dan HCO3-. Jadi, Ka1 sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi HCO3- diper dengan konsentrasi H2CO3 yang memiliki nilai sebesar 4,3 dikali 10 pangkat min 7. Pelepasan kedua dari HCO3- adalah membentuk H+ dan CO32- yang memiliki nilai Ka2 sama dengan konsentrasi H+ tambah CO32- diper dengan konsentrasi HCO3-. Nilainya sendiri adalah 4,8 dikali dengan 10 pangkat min 11. Jika misalnya kita mencari nilai pH dari 0,05 molar larutan H2CO3, kita hanya akan memakai nilai Ka1 saja. Jadi, nilai pH-nya adalah pH sama dengan min log akar C kali Ka sama dengan min log akar 0,05 dikali 4,3 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,83. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang contoh penerapan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Asam sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada makanan, minuman, dan obat-obatan. Asam berasal dari bahasa Latin, yaitu acidus, yang berarti rasa masam. Suatu zat dikategorikan masam apabila memiliki rasa masam. Berikut adalah contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Minuman bersoda mengandung asam karbonat. Air kopi mengandung asam klorogenat. Jeruk mengandung asam askorbat atau vitamin C dan asam sitrat. Cuka mengandung asam asetat. Obat tetes mata mengandung asam klorida dan asam borat. Dan semut mengandung asam format. Selanjutnya basa. Basa sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap zat yang dikategorikan basa berasa pahit dan bersifat licin. Berikut adalah contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Autasid atau obat mah mengandung magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. Pembersih lantai mengandung amonia. Pasta gigi mengandung natrium bikarbonat. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.